Hai you people, happy weekend. Kembali lagi bersama aku Fahri dan kita lagi ada di program Yunis Weekend. Untuk you people dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan. Selamat menghabiskan waktu dengan orang-orang terkasih nih, keluarga, sahabat, teman, dan sebagainya. Seperti biasa kita akan menyajikan 5 informasi untuk Anda, jadi stay tune sampai akhir ya. Informasi pertama datang dari Kota Batam nih. Nah, ini bisa jadi rekomendasi untuk you people yang berada di Kota Batam. Dataran Engku Putri Batam Center merupakan salah satu lokasi yang selalu ramai dikunjungi warga Batam setiap sore hari, baik di hari libur maupun di hari biasa. Ada yang sekedar jalan santai bersama teman dan keluarga, dan ada juga yang berolahraga, seperti jogging untuk menjaga kebugaran. Jadi seperti apa informasi lengkapnya? Berikut liputannya. Dataran Engku Putri Kamis lalu terlihat ramai. Sejumlah spot seperti lapangan futsal, basket, dan skateboard dipenuhi warga, baik kalangan remaja dan orang dewasa untuk berolahraga. Aktivitas warga ini telah menjadi gaya hidup sehat yang dilakukan hampir setiap hari, setelah kuliah, sekolah, maupun pulang dari bekerja. Dengan siapa? Desriana Bang. Desriana sering menghabiskan waktu di alun-alun Kota Batam? Sering Bang, cukup sering sih sama kawan-kawan. Aktivitasnya ngapain aja tuh? Biasanya kami kesini Bang jogging sekalian main juga Bang, atau enggak foto-foto sama kawan-kawan. Oke, terkait dengan jogging sendiri, sering menjaga pola hidup sehat, barangkali dalam seminggu berapa hari itu ya? Seminggu sekali sih Bang, kadang kan kita juga ada aktivitas lain selain mau jogging di sini. Biasanya sih tiap hari Sabtu Bang. Dataran Engku Putri Batam Center memiliki lokasi yang sangat strategis. Lokasinya di jantung kota Batam atau satu kawasan dengan kantor pemerintahan setempat. Lokasinya pun cukup luas sehingga mampu menampung aktivitas ribuan warga. Tanaman hijau dan fasilitas pendukung lainnya menjadi daya tarik alun-alun kota ini. Selain lapangan basket, futsal, dan skateboard, kawasan ini dilengkapi taman, wall climbing, serta jogging track yang cukup panjang. Dengan siapa namanya? Dengan Intan Wulandari. Ya. Kamu biasa ngabisin waktu di alun-alun ngapain aja nih? Jalan-jalan, olahraga, jogging, kayak kadang mengisi waktu luang juga gitu. Oke, untuk olahraga sendiri biasa ngabisin waktu berapa lama tuh dalam seminggu? 2 kali dalam seminggu. Saya jogging itu sekali putaran itu sekitar 15 menitan, baru saya istirahat, baru mungkin jalan-jalan santai, kemudian selesai. Selain itu, dikelilingi hotel dan gedung perkantoran juga membuat Dataran Engku Putri menjadi spot menarik untuk berfoto. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fahrian Bahri, UTV mengabarkan. Ada yang menarik nih di Kota Batam lagi. Bisnis entertainment di Batam kembali menggeliat. Dunia hiburan di kota ini kedatangan pemain baru, yakni Holy Wings, tempat hiburan yang selama ini beroperasi di kota-kota besar, terutama Jakarta, mulai resmi beroperasi pada Kamis kemarin. Kehadiran Holy Wings di kawasan Harbor Bay Batam tersebut seolah menjadi dimulainya era kebangkitan dunia hiburan yang lebih 2 tahun kolaps akibat pandemi COVID-19. Jadi seperti apa informasi lengkapnya? Berikut liputannya. Holy Wings resmi dibuka oleh pengacara kondang Hotman Paris. Bisnis bidang F&B ini merupakan yang ke-39 di Indonesia. Hotman sendiri berencana membuka 100 usaha hiburan seperti ini yang akan mengukuhkan posisinya sebagai pengusaha papan atas di tanah air. Hotman berharap kehadiran Holy Wings dapat membangkitkan sektor pariwisata di kota Batam. Karena letaknya yang strategis, membuat Batam dikunjungi banyak wisatawan asing, terutama dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Hal senada juga diutarakan Eka Setiawijaya, salah satu pendiri Holy Wings. Menurutnya, kehadiran Holy Wings di kota Batam akan membuat daerah ini memiliki daya saing di bidang hiburan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Muhammad Islahuddin, UTV mengabarkan. Informasi selanjutnya, Saudara, Si Gandul View Cafe and Resto yang terletak di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah menjadi destinasi wisata yang fotogenik dan instagramable karena berlatar belakang Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing.
Selain dimanjakan dengan panorama alam yang indah, destinasi wisata ini juga menyediakan wahana permainan dan edukasi bagi anak-anak. Seperti apa informasi lengkapnya? Ini dia. Sigandul View Cafe Resto yang berada di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah menjadi destinasi wisata yang fotogenik dan instagramable. Dengan menapaki sebuah jembatan kaca, wisatawan akan dimanjakan dengan pemandangan alam yang indah, yakni Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Bahkan, wisatawan dapat melihat lebih dekat keindahan alam pegunungan menggunakan teropong yang disediakan pengelola. Sehingga wisatawan lokal maupun mancanegara dapat mengabadikan momen-momen tersebut sambil mengeksplorasi keindahan destinasi wisata ini. Setiawan, pengelola Sigandul View Cafe dan Resto mengatakan, dengan tiket masuk hanya Rp15.000 per orang, pengunjung sudah dapat menikmati keindahan alam dan sejuknya hawa pegunungan. Bagi anak-anak, pihak pengelola juga menyediakan wahana bermain bersama kelinci dan ikan koi. Anak-anak bisa mengenal dan berinteraksi secara langsung dengan hewan tersebut. Dan juga resto yang sudah terinclude dengan wisata alam juga, dan juga ada berbagai macam spot-spot yang kita sediakan di sini, Bapak. Seperti itu. Untuk spot yang jadi unggulan kita adalah di sebelah belakang saya ada jembatan kaca. Di lantai 3 juga kita ada teropong juga untuk pengunjung yang ingin merasakan sensasi melihat pemandangan sekitar ataupun jarak jauh bisa pakai teropong yang ada di lantai 3. Sigandul View kini menjadi salah satu destinasi wisata andalan di Temanggung karena konsep yang diusung adalah mensinergikan pariwisata dan resto. Bahkan pengelola juga memberdayakan masyarakat sekitar dan mengangkat potensi dari desa setempat seperti kopi, makanan tradisional, dan kearifan lokal. I think this place is wonderful. I think the people are very kind. I think the scenery is beautiful. It's modern but interesting, and I'm sure the coffee is going to be delicious. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemirsa, lahan perbukitan yang dulunya rawa dan kebun karet disulap menjadi destinasi pariwisata Pelangi dengan menghadirkan konsep destinasi wisata keluarga dan edukasi pertanian. Agrowisata ini menyediakan berbagai wahana permainan dan tempat bersantai yang nyaman. Agrowisata Pelangi mampu menyedot pengunjung hingga 2.000 orang setiap pekannya. Jadi seperti apa keseruannya? Ini dia. Siapa sangka, agrowisata ini dulunya adalah perkebunan karet. Kini berubah menjadi agrowisata Pelangi dengan warna-warni payung yang menghiasi di sekeliling area. Agrowisata ini juga menyediakan berbagai wahana permainan untuk anak-anak serta menjadi tempat edukasi pertanian bagi para pengunjung. Agrowisata Pelangi mulai dibuka pada tahun 2020. Sejak merosotnya harga karet dan adanya pandemi COVID-19. Lokasinya yang berada tepat di pinggir kota Pekanbaru menjadi salah satu pilihan untuk tempat bersantai. Berbagai wahana yang disediakan juga patut dicoba, seperti Flying Fox, karpet terbang, dan outbound. Selain itu, lokasi agrowisata Pelangi juga terdapat berbagai tanaman buah dan sayuran seperti pohon anggur, kelengkeng, pepaya, cabai, dan sayur-sayuran. Asri, yang merupakan pemilik agrowisata Pelangi mengatakan, jumlah pengunjung setiap pekannya bisa mencapai 1.500 hingga 2.000 pengunjung. Agrowisata Pelangi ini awalnya adalah kebun karet. Kami robalah untuk wisata, untuk taman kreasi ataupun taman hiburan. Dibentuklah namanya Agrowisata Pelangi. Kebun karet ini harga sekarang kan udah anjlok. Nah, kami robalah untuk bagaimana
pendapatan yang luar biasa di sini. Pengunjung jumlahnya kalau satu minggu sekitar 1.500 atau 1.000. Kalau hari Minggu itu 1.500, hari Sabtu itu sekitar 1.000. Bagi pengunjung yang berwisata ke agrowisata Pelangi, cukup membayar tiket sebesar Rp15.000 untuk dewasa dan Rp10.000 untuk anak-anak. Dan tentunya pengunjung diharuskan menerapkan protokol kesehatan selama berada di lokasi tersebut. Dari Pekanbaru Riau, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Informasi terakhir, you people, kopi klotok yang merupakan kopi khas dari Yogyakarta juga bisa dinikmati di warung kopi klotok di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Di tempat ini, pengunjung bisa merasakan nuansa dan menu khas Yogyakarta sambil menikmati indahnya alam. Jadi seperti apa informasi lengkapnya? Ini dia. Begitu memasuki warung kopi klotok, pengunjung bisa langsung memilih makanan yang diinginkan. Untuk makanan andalan, restoran ini menyediakan berbagai jenis lodeh, mulai dari lodeh tempe, lodeh tahu, hingga lodeh terong. Tak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati pindang goreng dan sambal yang pastinya menggugah selera. Seluruh menu yang disajikan cukup terjangkau, mulai dari Rp3.000 hingga Rp20.000. Warung kopi klotok Cisarua yang dibuka sejak Januari 2022 ini diboyong oleh Titik Soeharto untuk mengobati kerinduan pencinta kopi klotok. Menu makanan yang disajikan sama seperti yang di Yogyakarta, namun khusus untuk lodeh terubuk ceker hanya bisa dinikmati di Cisarua. Pengunjung juga tidak boleh melewatkan untuk mencicipi kopi klotok khas Yogyakarta. Menikmati kopi klotok dan pisang goreng menjadi perpaduan yang ciamik saat dinikmati sore hari di Cisarua. Kopinya direbus, tuh nggak cuman kopi disiram air panas gitu. Ini kopinya direbus, rasanya mantep deh gitu. Oh ya tadi si lodeh itu, kenapa lodeh itu istimewa? Lodeh kita istimewa, itu dimasaknya pakai kayu bakar. Jadi nggak cuman dimasak kompor biasa, cemplung ini itu, nggak pakai dimasak pakai kayu bakar. Jadi itu rasanya yang mungkin agak unik, lebih enak gitu ya, lebih sedap. Setiap harinya, warung kopi klotok dikunjungi sebanyak 300 hingga 400 pengunjung. Nuansa Yogyakarta yang kental menjadi daya tarik bagi para pengunjung untuk datang kembali. Makanannya oke sih, enak, lodehnya enak banget, terus serasa balik ke Jogja ya. Serasa pernah makan tradisional Jogja Jawa lah. Beberapa kali. Ketiga kali sih, senang sama menu-menunya aja. Ada sayur lodehnya, senang sama pisang gorengnya sih ya. Kalau saya pisang goreng crispy-nya sama kopinya, itu menu favoritnya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Yunis Weekend edisi kali ini. Saksikan Yunis Weekend edisi selanjutnya setiap hari Sabtu, pukul 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Official UTV. Sampai jumpa!